materi basic dari peluang ya. Buat teman-teman yang mau belajar, yuk kita belajar bareng ya. Nah, kali ini kita akan bahas materi peluang. Sebelum masuk ke materi ini, ya, apa itu peluang? Ya, ini teori peluang pertama ya. Nah, jadi kita akan belajar kaidah pencacahan dan permutasi dan kombinasi. Nah, yang pertama adalah kaidah pencacahan. Apa sih pengertian dari kaidah pencacahan? Nah, kaidah pencacahan itu adalah cara ya. Di sini ada cara, teman-teman. Atau aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Contoh kasusnya. Nah, tersedia angka 4, 5, dan 6. Berapa banyak bilangan dengan 3 angka dapat dibentuk dari angka-angka itu jika tiap bilangan dibentuk tidak memuat angka yang sama? Nah, kira-kira gimana ya? Nah, jadi pembahasannya kayak gini nih dari kasus tersebut. Yang pertama, cara pertama ya. Salah satu caranya adalah dengan menentukan secara berturut-turut angka ratusan, angka puluhan, dan angka satuannya. Seperti terlihat pada diagram berikut ya. Ratusan, puluhan, satuan. Nah, ya. Yang pertama dari 4 dulu ya. 4 itu bisa dibuat 4, kemudian puluhannya bisa 5, dan satuannya adalah 6. Kemudian bisa juga ratusnya tetap 4, tapi puluhannya 6 dan 5. Jadinya 456 dan 465 ya. Kemudian 5, begitu sebaliknya 546 dan juga 564. Lalu 645 dan 654 ya. Jadi berapa jumlah totalnya? Dengan demikian banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 6 gitu. Nah, jadi kaidah pencacahan yang kedua contohnya ya. Cara di atas kurang efektif apabila bilangan yang dapat dibentuk cukup banyak. Cara lainnya dengan menggunakan diagram berikut ya. Kemudian banyaknya cara ya seperti ini. Ratusannya ada 3 ya. Kemudian kalau ratusannya udah kita pilih satu, udah dapat satu, otomatis yang puluhannya pasti tinggal 2 angkanya ya kan. Nah, satuannya tinggal 1 karena tidak boleh berulang. Dengan demikian kita bisa mengalihkan ya, mengalihkan aja kotak ratusan, kotak puluhan, dan satuannya. Berapa sih angkanya? Nah, dengan demikian pola pikir yang sama, maka dengan demikian banyak bilangan yang dapat dibentuk adalah 3 kali 2 kali 1, yaitu ada 6 bilangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada faktorial. Jadi faktorial itu apa sih ya? Faktorial itu adalah perkalian bilangan asli berturut-turut dari n sampai dengan 1 atau 1 sampai dengan n. Disebut dengan n faktorial yang dituliskan dengan n tanda seru ini ya. Nah, inilah definisi dari n faktorial ya. N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali dan seterusnya, dan n kurang 1 kali n. Begitu. Nah, bingung gimana contohnya lagi ya? Kita kasih contoh dari faktorial ini ya, teman-teman ya. Kita kasih contoh, misalnya faktorial dari 5 faktorial. Gitu. Berapakah 5 faktorial? Nah, untuk mencari nilai dari 5 faktorial ini, maka kita perlu ya mengurutkan seperti ini ke belakang ya. Kalau saya bilangnya ke belakang. 5 faktorial itu sama dengan 5 dikali dengan 4 dikali dengan 3 dikali dengan 2 dan dikali dengan 1. Nah, inilah hasil dari 5 faktorial. Berapa 5 kali 4? 20. Kali 3, 60. Kali 2, 120. Jadi 5 faktorial itu sama dengan 120. Oke ya, teman-teman. Coba sembari ini teman-teman tentukan berapakah faktorial berikut ya. 7 faktorial. Oke.
Oke, nah dengan demikian 7 faktorial ini, ya 7 faktorial itu, coba ya kita cari 7 faktorial ini berapa sih nilainya. Nah, 7 faktorial itu 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2. Ya. Jadi hasilnya tadi 5 faktorial 120 ya. 42 dikali 120. Itu lagi. Itu 120 kali 42. 42, 8, 4. 5 kosong 4. 5 kosong 4 kosong. Kemudian 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu ya, kita buat di sini. 3 kali 2 sama dengan 6 faktorial. Yang ini 3 faktorial bagi 2 faktorial, berarti kan 3 faktorial itu sama dengan 3 kali 2 faktorial. Plus 2 faktorial. Nah, 2 faktorial yang bisa coret, jadi tinggal 3 ya. Bukan 1,5 ya. Nah, 4 faktorial itu diselesaikan, bukan hasilnya 6 faktorial. Jadi tinggal kita hasilkan 4 kali 3 kali 2 kali 1 ditambah dengan 2 faktorial kan 2 kali 1. Jadi hasilnya 24 tambah 2 sama dengan 24. Begitu. Gimana? Mudah bukan? Mudah banget ya. Oke, selanjutnya kita bahas kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi. Yang kemudian selanjutnya adalah permutasi. Nah, ini permutasi itu ada permutasi biasa, permutasi unsur sama, dan permutasi siklik. Untuk permutasi merupakan penyusunan ya, kumpulan angka atau objek ya dalam berbagai urutan. Urutan yang berbeda tanpa ada pengulangan. Permutasi adalah P, NR, dan huruf dan huruf NR sama dengan N, R sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial. Dengan syarat N harus lebih besar atau sama dengan R. Ya. Rumus permutasinya itu seperti ini, mutasi N, R sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial. Kemudian rumus permutasi unsur sama, banyak permutasi unsur dari N unsur dengan P unsur sama, dari satu jenis Q unsur sama, dari jenis unsur lainnya, dan seterusnya. Jadi rumusnya P N R-nya sama dengan N faktorial per P faktorial kali Q faktorial. Kemudian permutasi siklik. Nah, untuk permutasi siklik, itu adalah permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu, sangat umum. Jadi rumus permutasi sikliknya cuma N kurang 1 faktorial. Itu saja. Dan kombinasi, kalau kombinasi itu apa sih? Nanti kita bahas lebih banyaknya di soal-soal ya. Nah, kombinasi itu adalah banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah tertentu dari anggota suatu himpunan, atau dengan kata lain, kombinasi adalah banyaknya cara membuat himpunan bagian dengan jumlah anggota tertentu
dari anggota-anggota suatu himpunan. Jadi rumus kombinasi itu seperti ini. Kombinasi dalam kurung n, k sama dengan n faktorial per n kurang k faktorial kali k faktorial. Jadi kalau kita dari nr ya, kalau ini dia dinamakan nk. Nah, ini kita akan masuk ke beberapa contoh soal. Nah, contoh soal pertama itu ada pada pemilihan pengurus satu kelas yang terdiri dari seorang ketua kelas, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Nah, tersedia dari 8 calon. Nah, setiap calon itu mempunyai kemungkinan yang sama untuk menduduki salah satu jabatan yang ada dan tidak boleh rangkap. Nah, berapa cara penyusunan pengurus dapat dibentuk dengan demikian? Berarti kan begini, permutasi 8 dari 3. Ya. Jadi tersedia 8 calon, hanya 8, hanya 3. Berarti permutasi 3 dari 8. Dengan demikian, ini 8 faktorial per 8 per 3 faktorial. Jadinya adalah 8 kali 7 kali 6. Kenapa gitu, Kak? Karena gini, 8 faktorial itu kan sama dengan 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Lalu di bawahnya ada 5 faktorial tuh. Nah, 5 faktorial kan bisa dicoret. Oke. Maka jawabannya adalah yang E. Nah, kemudian berapa banyak susunan huruf dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata Purwakarta? Ya kan? Ini Purwakarta itu berapa sih jumlah hurufnya? Kita hitung ada P, U, R, W, A, K, 6, A, R, T, A ada 10 berarti. Jadi banyak hurufnya ada 10. Kemudian jenis huruf yang samanya ada apa aja? Yaitu ada R-nya 2 dan A-nya 3. Maka dengan demikian permutasi 10 10,2,3 sama dengan 10 faktorial dibagi dengan 2 faktorial kali 3 faktorial. Ya, dengan demikian berarti dapatlah 302.400 penyusunan hurufnya. Oke. Kemudian contoh soal ketiga. Contoh soal ketiga, diketahui himpunan A itu sama dengan A, B, C, D, E. Berapa banyak himpunan bagian A yang terdiri dari 2 anggota? Nah, ini kan ada berarti kombinasi ya, karena dia nggak menyebutkan tidak boleh rangkap atau seperti apa, jadi tidak ada aturan sehingga dia ini merupakan contoh kombinasi. Jadi himpunan A terdiri dari 5 anggota, maka kombinasi 2 dari 5 yaitu 5 faktorial per 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. Dengan demikian 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, maka dapatlah 10. Lalu gini, ada lagi nomor 4 ya. Ini biasanya kelerengnya. Sebuah kantong berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng kuning. Dari kantong itu diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Ada berapa cara pengambilan jika kelereng yang diambil adalah 3 kelereng berwarna merah? Nah, ini ada 3 kelereng berwarna merah ya. Jadi kombinasi 3 kelereng merah. Seperti merahnya aja kita lihat ada kombinasi 3 dari 7. Ya, kelereng kuningnya nggak diabaikan dulu. Ya. Berarti sama dengan 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 35 faktorial. Nah, nomor 5 itu ada keluarga Budi terdiri dari Budi,
istrinya, dan 3 anaknya. Jika saat makan malam di sebuah restoran, mereka duduk mengelilingi sebuah meja. Ya, berapa banyak cara mereka bisa duduk? Berapa banyak cara agar mereka bisa duduk? Nah, ini n kurang 1 ya, faktorial sama dengan 5 kurang 1 faktorial karena mengelilingi ya. Maka sama dengan 4 faktorial, yaitu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Jadi jawabnya adalah yang D. Halo, 5D. Halo. Iya, Saya telat ya, Kak? lumayan. Kan jam 7. Emang tadi Eh, nggak udah diinformasikan SA-nya seperti apa? oh iya. Sekira jam setengah 8. Biasanya setengah 8. Maksudnya Kamu sudah di Bali, bener? ya setengah 8 di Bali. Ya setengah 9, setengah 7 saya kira. Oke, Oke deh. nggak apa-apa. Tadi aku kok langsung, sebenarnya aku sebelum kamu juga aku record sendiri sih. Terus ngomong-ngomong Oh, sendiri. oh, oke. Mm-mm. Sorry Kak, Ya nggak apa-apa. Ini mau belajar apa kamu? pengennya belajar UTBK sih. KBK? UTBK. UTBK, tapi kan ini matematika. Nggak ada UTBK ya? UTBK ya? Di sini dibilangnya aku ngajarnya matematika aja, nggak ada yang menyebutkan UTBK. Oh ya udah. Mm-mm. Kalau boleh request maunya UTBK, tapi ya udah nggak apa-apa. Matematika aja. Ya, nanti kalau takutnya kalau misalnya di sini penalaran matematika atau UTBK katanya itu ya aku berhenti gitu. Tapi kan di sini tulisnya matematika doang, matematika murni itu. Ya udah. Mungkin tadi aku record juga tentang peluang sih. Oke. Mm-mm. Oke. Peluang udah di sekolah udah diajarin peluang nggak? Udah. Mm-mm. Jadi ini mau saya tawarkan mau dijelaskan ulang atau bahas-bahas soal-soal aja. Bebas. Oke, kalau bebas berarti saya coba tantang satu soal ya. Oke. Coba latihan soal pertama. Bisa dikerjakan. Kalau kamu mau request jamrot juga boleh. Kalau saya peluang nggak terlalu memahami soalnya itu bab terakhir kan di semester 1. Hmm, Jadi gurunya ngajar bla 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 nggak ada ulangan, UAS gitu. Jadi nggak terlalu paham. oke, kalau gitu lebih baik dijelasin dong ya. Oh ya udah, Ya, aku udah coret-coret. nggak apa-apa. Sorry Kak. Gak apa-apa. Ini kamu sudah paham kaidah pencacahan, permutasi, dan kombinasi? Belum? Belum. Oke. Kita coba jelasnya. Ini Oke, di matematika namanya minat atau wajib ya? eh, kurang tahu sih. Oke. Kayaknya kamu minat atau wajib kurang tahu juga kalau yang ini. 2 dapat. Tapi kamu suka matematika nggak? Suka sih. Kalau SD SMP lumayan sih. SMA mager. Tentang mager bro. Iya, mager belajar matematika kayak nggak ada fungsinya gitu. Jadi kayak mager aja. Yakin nggak ada fungsinya? Nggak, maksudnya semakin ke SMA semakin nggak ada fungsinya kayak limit buat apa gitu fungsinya misalnya. Kalau peluang mungkin ada, mak limit untuk apa? Hmm.
ke depannya buat apa limit. Materinya semakin nggak ada fungsinya, jadi saya lagi semakin nggak mood belajar. Kalau SD kan perkalian, pertambahan itu kan sangat berfungsi. Oke. Siap, bos. Kali ini, ya kenalin aku Sony ya, dari Ruang Guru. Saya salah lihat jam ternyata, saya kira jam 6:30. Iya, aku aja tadi aku Sebelumnya mention, soalnya jam segitu saya datangnya, jam 6:30. ya coba lihat-lihat lagi aja biasa-biasa di make sure lagi. Bisa kok, ya. Aku Oke. kira itu bakalan kayak sampai jam 8.30 gitu, ya udah nih nggak ada muridnya, ya udah aku record sendiri aja gitu ngomong-ngomong. Tadi kan sebenarnya sebelum kamu masuk aku udah ngomong-ngomong duluan. Oke. Oh, ya udah. Nah, ini kaidah pencacahan adalah cara atau aturan untuk menghitung jumlah yang dapat terjadi dalam satu percobaan tertentu. Jadi kayak kita tuh menentukan ini bakalan ini dan ini kayak gitu. Suara kakak nggak jelas, Kak? Sekarang jelas. Nggak, masih kerebak-kerebak. Kerebak. Halo. Cek. Halo. 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 Kecil suaranya ya? Udah saya polin padahal. Kalau cek. Halo. Oh, udah. Udah, Kak. Harusnya udah sih. Jadi itu contoh kasusnya ya, lebih enak itu belajarnya pakai contoh kasus. Begini. Jadi tersedia angka 4, 5, dan 6. Ada berapa angka? 3 angka dapat dibentuk dari angka-angka. Ada 3. Ya, jadi berapa banyak bilangan dengan 3 angka dapat dibentuk dari angka-angka itu. Nah, jika setiap bilangan itu dibentuk tidak memuat angka yang sama, dia membuat 3 angka, tapi tidak boleh sama. Jadi kan 4, 5, 6 itu kalau kita buat angka kan nanti ada ratusan ya. Ya nggak? Ada ratusan. Kemudian ada puluhan dan ada satuan ya. Tiga Ya. angka, misalnya 4 angka baru beribuan dulu. Nah, ratusan. Nah, misalnya ratusan yang pertama contohnya 4, kita ambil angka 4. Nah, maka puluhannya boleh nggak nomor 5? Boleh. Yang angka 5. Satunya angka 6. Bisa kan kayak gitu? Kerebak-kerebak, Kak. Cek. Jelas sih. Oke, udah. Nah, jadi ratusannya 4, terus puluhannya 5, bisa nggak satuannya 6? Nah, satunya 6 angkanya. Nah, yang nggak boleh itu ratusannya 4, puluhannya 4 juga. Karena tidak boleh dibilang tidak boleh angka yang sama. Nah, jadi yang kedua, ya, kira-kira apa puluhannya? Untuk nomor ini puluhannya apa? Pertama. Maksudnya? Angka berapa? Puluhan. 4. Nggak boleh 4. Oh, 5. 5 udah. Oh, maksudnya? Kan kita membuat angka ratusan. Nah, syaratnya itu nggak boleh angka ini sama. Ya kan? Urutannya. Apa tuh nggak boleh sama. Kita nggak boleh buat 4, 4, 6. Itu nggak bisa. Karena ada 4. Kenapa 4 lagi? Yang biasa itu 4, 5, 6. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kalau depannya ratusannya 4. 4. 7. Nggak boleh 7, 7 nggak ada. Maksudnya nggak ngerti. Yang kedua itu ada 6 dan 5. Dari ini, iya kan? Bisa nggak sepuluhannya jadi 6? Satunya jadi 5? Bisa. Dari 3 angka ini aja gitu. Kamu nggak usah ngimput ada 7, ada 8 gitu. Nggak usah ngapain. Dari 3 ini angka ini aja fokus. Oh, oke.
Yang kedua, ratusannya kira-kira apa maunya? Jadi kan 6. bilangannya itu yang pertama adalah 456 dan 465. Ya? Hmm. Yang ketiga gitu sekarang Yang ratusan sekarang yang mana? 654, Ya, angka berapa kira-kira maunya ratusannya? 564, 546. 564, kemudian 546, ya kan? Ya. Bisa kan kayak ini? Nah, berarti ada 564 dan 546. Kemudian ada lagi nggak yang bisa dibuat ratusannya? 654, 654, terus? 645. Nah, jadi ada gitu. Jadi ada berapa yang bisa kita buat untuk membentuk ini? Ada berapa? Total 9. 6. 2, 3. Ya, ada 6. Ada 6. Iya. Ya. Sama kayak gini. Misalnya kamu punya 3, kamu punya 3 celana. Kan? 3 celananya celana kuning, kemudian celana merah, dan celana biru. Tapi bajunya cuma 2. Halo? Ya, kedengeran nggak? Enggak. Kedengeran? Sekarang udah. Sekarang udah. Sekarang lumayan, Udah. lebih bagus. Ya. Oke, jadi gitu ya. Ya. Misalnya kamu punya celana kuning, merah, dan biru. Celanamu tuh kuning 3, anggap aja gitu ya. Celana kuning, merah, dan biru. Oke. Ya. Terus kamu punya baju cuma 2, hijau dan abu-abu. Gitu. Iya. Udah? Paham? Paham. Nah, sekarang kira-kira kamu punya pasangan baju dan celana bisa berapa dengan adanya data ini? 9. I don't know. Kali 2 aja ya guys. Coba kita buat. Bisa nggak 12. kamu celananya kuning tapi bajunya hijau? Bisa ya? Gimana Kak? Bisa nggak celananya kuning, bajunya hijau? Bisa. Ya kan? Terus Ya. kalau misalnya celananya kuning, bajunya abu-abu bisa? Bisa. Kak. Terus celananya merah, bajunya hijau bisa? Bisa. Berarti 9 ya. Terus celananya merah, bajunya abu-abu bisa? Bisa. Kita harus buat seperti ini. Ini namanya kaidah pencacahan. Kemudian celananya biru, kemudian bajunya hijau, bisa? Bisa. Celananya biru, ininya abu-abu, bisa? Bisa. Nah, jadi ada berapa kira-kira?
Ada sekarang ada 6 sih. Kok sekarang ada 6? Emang datanya emang 6? Oh, itu baju, kira warna. Oke. Enggak, ini baju. Ada 2. Warnanya Ini ada baju 2, cuma 2. kira 3 tadi. Oke, 6. Jadi sebenarnya itu adalah kalau misalnya itu masih mending ya, tadi kayak cuman 3 angka doang, ya kan? Itu masih mudah. Kayak 3 kita bisa pair gitu kan, bisa baca pasang-pasangan. Tapi kalau misalnya ternyata dia malahan bukan 3 angka, tapi berbanyak angka, itu kan bakalan sulit ngitungnya kalau pakai kaidah penyacaan, ya kan? Makanya ada kita buatnya itu seperti ini, ratusannya itu kemungkinan 3, puluhannya kemungkinan 2, dan satuannya kemungkinan 1. Dari 4, 5, 6 ini tadi. Oke. 4, 5, 6. Nah, boleh nggak di ratusan itu dia 3 angka sekaligus? Bisa dong. Ya kan? Ya. 3. Tapi nanti puluhan itu kurangi 1. Nggak boleh ada 1 yang sama. Ya kan? Di puluhan Ya. itu cuma 2 berarti di puluhan bolehnya. Nanti di satuan cuma 1 doang. Nah, itulah nanti kalau misalnya namanya kaidah pecahan. Nah, jadi ini tinggal dikali aja sebenarnya. 3 kali 2 kali 1. Makanya dapatnya 6 bilangan. Oke. Dipahami? Oke. Nah, sekarang kita tuh belajar faktorial. Jadi faktorial itu ini penting banget kamu pahami di faktorial, karena di peluang itu faktorial itu menentukan banget, ya. Nah, ini nanti bisa dikaitkan dengan kaidah pencacahan. Untuk faktorial ini udah tahu sih kayaknya. udah tahu. Dikali turunannya. Iya, Dikali misalnya kayak 6 faktorial jadinya berapa kira-kira? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Iya, benar. Kayak gitu ya. Kalau misalnya ini, kalau 7 faktorial dibagi 5 faktorial berapa? Kali aja 7-nya dulu. 7 kali 6 kali 5 kali 4. Tuh. Habis itu dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah tinggal cukup 7 kali 6 kali 5 faktorial aja. Terus dibagi dengan 5 faktorial. Gak usah kamu buat sampai ke 1. Tinggal kamu bagi aja. Kan bisa dibagi. Bisa. Itu 7 kali 6 42. Oke, selanjutnya adalah permutasi. Nah, permutasi itu 3 ya, yang poin pentingnya. Yang pertama adalah untuk permutasi biasa itu merupakan penyusunan kumpulan atau angka atau objek ya dalam berbagai urutan yang berbeda tanpa ada pengulangan. Kuncinya kalau permutasi ini biasanya ada syaratnya, nggak boleh berulang. Nah, tadi contohnya tadi kan, dia nggak boleh berulang. Intinya gitu. Kemudian permutasi unsur yang sama. Nanti kita akan pelajari permutasi unsur yang sama, itu contohnya seperti apa. Dan ada permutasi siklik. Kalau siklik itu yang permutasi yang khusus untuk di lingkaran. Gitu. Misalnya ya, kamu punya keluarga 6. Terus keluargamu itu makan di meja makan, itu bundar, ya meja makannya bundar. Dan itu ada beberapa cara supaya bisa ya semuanya duduk di bangku makan tersebut. Nah, itu nanti hubungannya ke permutasi siklik karena dia melingkar. Oke. Mau dicatat dulu atau di screen aja nggak apa-apa sih, nanti juga materinya dikasih. Di foto aja. Milenial ya. Yoi. Sudah, Kak. Nah, ini ada selanjutnya ada kombinasi ya. Kombinasi ini adalah banyaknya cara memilih anggota dalam jumlah tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Yang ini justru kalau kombinasi itu tidak memperhatikan aturan.
tidak mengikuti aturannya. Tidak ada kata harus berulang, itu nggak ada. Artinya tidak boleh berulang, itu nggak ada. Itu kombinasi. Jadi kombinasi ini dinamakan dengan C. Jadi C dalam kurung NK sama dengan N faktorial per N kurang K faktorial kali K faktorial. Ya. Nanti lebih enaknya kalau kayak gini kita lihat di contoh soal sih. Ya. Nah, ini contoh soal. Ada yang pertama, pada pemilihan pengurus suatu kelas yang terdiri dari seorang ketua kelas, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Jadi ada berapa pengurus kelas? Seorang ketua kelas, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Tersedia 8 calon. Seorang Berarti ketua berapa? kelas ada 3. Pengurus kelasnya ada 3 ya? Ya, Ya kan? Nah, ini pengurus kelasnya ada 3, berarti R-nya sama dengan 3. Kemudian setiap jumlah calonnya ada berapa? 8. 8. Nah, ini dia bilang setiap calon mempunyai kemungkinan yang sama untuk menduduki salah satu jabatan yang ada dan tidak ada jabatan rangkap. Nah, ini kuncinya, tidak ada jabatan rangkap. Nah, ini berarti permutasi. Jadi nggak boleh, misalnya nanti di dalam calon itu ada nama kamu gitu kan. Nama kamu siapa? Made. Made. Tapi di dalamnya ada Made. Made di dalamnya jadi misalnya udah jadi ketua kelas. Kamu nggak boleh lagi jadi sekretaris. Cukup satu ketua kelas doang. Itu namanya nggak boleh rangkap. Oke. Nah, jadi permutasinya ini kita ngitungnya adalah permutasi 3 dari 8. Nah, berarti ini sama dengan karena rumusnya permutasi itu adalah N faktorial per N kurang R faktorial. Ya. Tapi N faktorialnya adalah 8 ya. 8 faktorial dibagi dengan 8 kurang 3 faktorial. Maka dapat yang di penyelesaian ini. Karena tadi ya 8 faktorial per 5 faktorial kan itu sama dengan 8 kali 7 kali 6 kan. Maka dapatnya 336. Itu jawabnya. Gitu. Ada 336 cara. Bisa dipahami gimana atau menanyakan? Kalau cara ngitungnya bisa sih. Cara nentuin pakai cara ininya belum paham. Ini cara apa? Misalnya pakai biar gini cara gimana ya? Cara nentuin pakai cara ini, soalnya itu soal cerita kan. Intinya tadi saya bilang, kalau permutasi itu pasti ada aturan di dalamnya. Dia bilang, di sini kan ada kuncinya. Tidak ada jabatan rangkap. Berarti diatur ini. Kalau tidak ada jabatan rangkap itu udah pasti permutasi dia. Jadi nggak Diatur. boleh. Ya aku bilang tadi, kamu nggak boleh merangkap. Merangkap jadi sekretaris atau jadi bendahara itu nggak boleh. Oh, Itu kuncinya di situ. Maka ini pasti permutasi. Karena permutasi itu ya tadi gitu. Nah, sama kayak tadi 4, 5, 6 tidak boleh ada yang sama. Tidak boleh ada angka yang sama. Itu permutasi sebenarnya. oh, Ya, kayaknya paham sih. ya. Nanti karena banyak soal nanti kalian paham membedakan permutasi dan kombinasi. Dan sayangnya kamu datangnya telat. 30 menit lagi kita selesai. Nggak apa-apa. Ya, apa kan ada recordingnya. Jadi aku udah juga recording, aku ngoceh-ngoceh ini juga kok. Oke, Kak. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini ada nih permutasi yang unsur sama. Jadi kan ada kan permutasi unsur sama. Nah, ini dia contohnya. Misalnya, berapa banyak susunan huruf dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata Purwakarta, ya kan? Purwakarta. Jadi ada berapa ya Purwakarta? Nah, 5, ingat 10. ada 10 huruf, ya kan? Banyak hurufnya 10. Tapi ada nggak yang sama katanya? Ada. Hurufnya, sorry. Ada A, ya kan? A-nya ada 3 nih. Terus R-nya 2 kan? Ya. Nah, makanya dengan demikian, dia bilang permutasi 10, 2,3. Dari 2,3. Dengan demikian, 10 faktorial, ini adalah rumus dari
permutasi ini ya, unsur sama. 10 faktorial per 2 faktorial kali 3 faktorial. Maka dapatlah hasilnya 302.400. Banyaknya susunan huruf dapat dibentuk dari ini, kata Purwakarta. Oke, Terpahami? bisa. Oke. Kalau memang bisa, coba kamu cari dari kata Denpasar. Kamu tinggal di Denpasar bukan? Enggak. Coba. Dari kata Denpasar bisa disusun huruf berapa? Itu berapa hurufnya? 4, 6, 8. Aduh, perlu kertas anjay. That's a power that Gimana cara? Oh. Apa? Enggak. Pan kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 2. 20.160. 20.160. Berarti nilainya adalah ini kan? Pasti kamu ini 8, berarti 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ya kan? Ya. Ya. Bisa. Nah, ada contoh, kita lanjut. Lanjut ya. Ya. Nah, ini ada contoh soal ketiga nih. Ya, jadi ketahui himpunan dari himpunan ini ada himpunan A, itu terdiri dari A kecil, B, C, D, dan E. Ya. Dan berapa banyak himpunan bagian A yang terdiri dari 2 anggota? Nah, ini nggak ada kata sama sekali tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sehingga ini adalah kombinasi. Ingat kata kuncinya itu aja. Kalau ada aturan di dalamnya itu berarti permutasi. Jadi, banyak himpunan bagian A itu adalah kombinasi. Dia kan kombinasi 2 dari 5. Kombinasi 2 dari 5. Itu kan sama dengan rumus kombinasi itu kan N faktorial per N kurang K faktorial kali K faktorial. Jadi, N-nya 5, 5 kurang 5 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial. 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Sama dengan 10. Menurut aku permutasi itu lumayan mudah sih. Sorry, kombinasi. Karena kombinasi itu nggak ada aturan dan biasanya angkanya kecil-kecil. Beda kalau dengan permutasi tadi kan besar-besar semua kan rata-rata. Paham? Paham. Tapi kalau dikasih soal yang kayak gini lagi kayaknya nggak bisa jawab. Coba jelasin ulang, Kak. Apa? Coba jelasin ulang, bingung. Jadi kombinasi itu intinya adalah tidak ada aturan di dalamnya. Kuncinya itu. Kalau permutasi kebalikannya. Nah, terus dia nilainya apa? Berapa banyak himpunan bagian A yang terdiri dari 2 anggota? Yang terdiri dari 2 anggota. Yang A ini nanti terdiri dari 2 anggota. Nah, berarti ini kombinasi 2 dari banyaknya adalah 5 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ya enggak? Himpunannya itu banyaknya ada 5 anggota kan? Kan-nya? Iya. Nah, maka kombinasi 2 dari 5. Sesuai dengan rumus kombinasi, ini N faktorial per N kurang K. Nah, K-nya itu 2. 2 ini. Berarti 5 per 5 kurang 2 faktorial. Ini 5 faktorial. Kali 2 faktorial. Oh. Makanya 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial.
Masih ingat nggak? Kalau 5 itu kan 5 kali 4 kali 3 faktorial kan? Ya, Dibagi 3 faktorial kan? ya, Nah, dikali 2 itu faktorial. Ini 3-nya bisa di sini kan? Coret kan? ya, itu Makanya udah 5 paham. kali 4 kali 2 doang. Jawabannya 10. Gitu deh. Paham? Paham. Nah, kemudian ada ini nih. Kita coba ini lagi ya. Di nomor 4 itu ada sebuah kantong berisi 7 kelereng merah dan 5 kelereng kuning. Ya. Dari kantong itu diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Jadi dalam kantong itu ada 12 kelereng. Ya kan? 7-nya merah, 5-nya kuning. Nah, dari kantong itu diambil 3 kelereng sekaligus. 3 sekaligus kelerengnya yang diambil. Ya kan? Ada beberapa cara pengambilan jika kelereng yang diambil adalah 3 kelereng berwarna merah. 3 kelereng doang yang diambil. Ya. Tapi yang merah. Berarti yang kuning nggak ikut campur kan? Makanya ini adalah kombinasi 3 dari 7. Kenapa cuma 7? Karena 7 kelereng merah doang yang dilihat. Kan yang kunci-kuncinya adalah berwarna merah. Maka seperti cara yang sama, berarti kan K-nya 3. Karena 3 yang diambil. N-nya 7 kan? Ya. Maka kombinasi 3 dari 7 itu dapatlah 7 faktorial per 7 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 7 faktorial per 4 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 35. Oke. Oke. Kemudian ini nih. Nah, jadi saya bilang ya. Yang saya bilang tadi, misalnya keluarga Budi terdiri dari Budi, kemudian istrinya, dan 3 anaknya. Jika saat makan malam di sebuah restoran, mereka tuh duduk mengelilingi sebuah meja, ya. Dan berapa banyak cara mereka bisa duduk? Nah, berarti kan semuanya ada berapa? Dari Budi, istrinya, dan 3 anaknya. Ada berapa N-nya? Jumlahnya kan ada 5, ya nggak? Budi Ya. 1, istrinya Budi, 1, istri, anaknya. dan 3 anak. Nah, Ya. maka ini karena mengelilingi sebuah meja dan mejanya itu ini bentuk lingkar gitu, maka dia siklik. Maka N kurang 1 faktorial doang. Itu kan ini 5 kurang 1 faktorial. Sama 4 faktorial kan? Berarti Ya. ada 24 cara duduk. Kenapa N kurang 1 faktorial? Itu udah rumusnya. Oh. Dari mana tahu dapat rumus itu? Maksudnya? Dari mana dapat rumus itu? Nah, ini dari ketentuan-ketentuan yang udah diketahui bahwasanya permutasi untuk yang meja ini nanti, siklik meja itu emang N kurang 1 faktorial. Oh, oke. Di situ. Ini loh. Nah, siklik. Kelihatan? Oh iya, siklik. Oke. Jadi semua rumusnya di sini tuh kita praktekin sih. Oke? Siap-siap kamu latihan soal sendiri ya. Habis dari kita bekali latihan soal, contoh soal, terus kamu coba untuk mengerjakan soal berikut ya. Oke. Oke, soal pertama silakan dicari dulu. Dari angka 1, 2, 3 akan dibentuk bilangan dengan 4 angka tanpa memuat angka yang sama. Berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk? Berarti apa dia? Permutasi kan? Ya.
tapi di sini tidak ada angka yang sama. Lupa rumusnya. Coba kamu lihat yang kamu foto tadi. Iya, Katanya kan milenial. milenial. Karena bisa strong. That's a power beat. Oh. Itu ada 7 angka gitu. 7 per 7 kurang bilangan dengan 4 tanpa memanah sama. 4 gitu ya. Sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4. 42 kali 420 ya. Lihat ya. Berarti kan dia 7 per 7 kurang 4 ya. Ya. 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3, ya kan? Ya. Ini bisa coret 120. Oh, yang kamu tadi jawabnya berapa? 420. Dapatnya dari mana? 7 kurang 3. 7 kali 6 kali 5 kali 4. Saya salah ngalihin kali ya? Coba, kayaknya ya deh salah Kali kali 6 ini. 42. 42 kali 20 gitu. Oh, 42 kali 20. Tahu ada. 42 kali 5 berapa? Ya, sih. Mager ngaliin. Mager ngaliin. Gak boleh gitu ngali. 840 jawabannya. Benar sekali. Wah. Saya Ada 42 kali 20 kok 420 ya? Bodoh banget. kurang fokus itu namanya, bukan bodoh. Hah? Kurang fokus namanya. Oh, ya. Kamu Kayaknya pintar kok. pinter. Apa lagi dia? Lanjut ya. Lanjut. Nomor 2. Ya. Semangat berisi 3 kelereng dari kelereng biru dan 4 kelereng putih dari kantong itu diambil 3 kelereng sekaligus secara acak. Ada berapa cara pengambilan? Jika kelereng yang diambil adalah 2 kelereng biru dan 1 kelereng berwarna putih, itu rumusnya permutasi unsur ya, Kak? Ya, Natas. Jadi rumusnya itu ada 7. Mana rumusnya? Ini kali 7. Ini kombinasi dia. Nah, kalau kombinasi itu pasti ada kata secara acak. Itu kombinasi itu. Kalau permutasi itu dia berurutan, menurut ya gitu. 2, 1 gitu ya. 2 kali 1. Bentar. Dari kantong itu diambil 3 kelereng sekaligus. Oh, 3. Gimana Kak rumusnya lu? Cara Kombinasi, coba kamu buka rumus kombinasi. lupa. Apa Kak? Coba kamu buka kombinasi. Udah. Kombinasi itu yang C. Yang Kombinasi. C. Yang siklik ya? Ya, yang itu. Bukan. Yang siklik. Klik apaan? Kombinasi N. itu Ini. belum saya foto. Yang kombinasi. Ada CNK yang itu.
Pantes kok nggak ada. Saya putus satu doang tadi. Bentar, Kak. Cek. Oke, balik ke soal, Kak. Oke, balik ke soal ya. Ya. Nomor 2. Berarti rumusnya itu 7/7 kurang ini ada 2 ya. Berapa cara pengambilan? Jika 7 kurang 3 4 7 Bentar. Bagi 3. Kok saya dapatnya 70 ya? Nah, ini nggak bisa. Saya menganalisa. Bagi 6. Oh ya, 35. Oh enggak. Enggak, lanjutin aja dulu sampai kamu bisa. Enggak. Salah. Kenapa? Salah. Udah salah. Ya, enggak gini. Jadi kan gini, konsepnya itu adalah sebuah kantor itu berisi 3 kelereng ya. 3 kelereng biru kita buat 3B ya. 3KB itu kelereng biru dan 4-nya kelereng putih. Ada 2 rumus sebenarnya. Nah, dari kantong ini kita ambil 3 kelereng sekaligus secara acak ya kan. Ada berapa cara pengambilan jika kelereng yang diambil adalah 2 kelereng biru. Jadi 2 kelereng biru yang kita ambil. 2 KB dan 1 kelereng berwarna putih. Ya. 1 KP. Nah, dengan demikian kan ini K-nya 2, ini K-nya 1 kan? Ini beda ini. Berarti kita cari satu-satu. Ini kombinasi 2 dari 3, yang di atas ya kan? Yang di bawahnya kombinasi 1 dari 4. Gitu kan? Ya. Dari Berarti ada 2 rumus. Coba cari dulu berapa. Saya udah ngira ada 2 rumus tapi malah 1, malah tak gabungin, tak tambahin. Iya, nggak bisa digabung karena ada 2 itu. Kecuali semuanya biru gitu, itu baru. Itu aja. 3 min 2. Berapa jadinya? Wait. Gotta be so strong. That's about 1, 2, 6 bagi 2, 3, 4. 4, 1, 4, 1, 3, 4. 4 tambah 2, 4 tambah berapa nih? 3 min 2, 1. 4 tambah 3 ya? 4 tambah berapa ini? Kombinasi 2 dan 3 itu berapa? Kombinasi 2 dan 3 itu 3. Salah ngitung ya? Gimana sih? 3. Terus? 3. Coba ini 4 kan? Ya. Ya. Dong. 4 kombinasi 4 kurang 1. Kurang 1 benar. 1, 3 kan? 3 faktorial ini 3 kurang 2 1. 2. Benar kok 3 7. Enggak ada jawabannya. Iya. Ya udah. Yuk, nomor yang 3. Nah. Saya paling nyari jawaban kok nggak ada. Iya. Oke. Ternyata nggak ada jawabannya. Oke, ya, kan udah aku bilang kamu kan pintar. Soalnya yang salah berarti. Anjir. Ya, lanjutin yang terakhir. Enggak sih, masih banyak waktu kita. Ruang guru. G-nya ada 2. U-nya ada 2. Hurufnya ada
berapa? R-nya ada 2 anjir. Itu hurufnya ada berapa? Ruang Tunggu dulu. 9. Oke. Bilang. Ruang. Oh, 9. Iya, 9. Anjir. Anjay. Lupa rumusnya, Kak. Saya Ini belum coba kamu lihat yang permutasi yang unsur sama. Udah kan kamu udah foto itu. Yang mana? Kamu foto permutasi unsur sama. Unsur sama. Oke. Jadi oke. Males nih, hitung soalnya. 9 kali 8 kali 7 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 45.300. Kan dia ini dibagi dulu kan. 9 faktorial dibagi dengan berapa yang sama. R-nya ada 2. G-nya ada 2. U-nya ada 3, goblok. G-nya ada 3. U-nya ada 3. Ya, saya tulis 2, salah. Mbak, saya ragu. 30.000, ya A jawabannya. Lanjut. Lanjut, Kak. Jadi berapa hasilnya? A. 30.000. Ya. Yo, nomor 4. Tersedia 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dari angka-angka itu akan dibentuk bilangan dengan 4 angka tanpa menggunakan angka yang sama. Berapa banyak bilangan dapat dibentuk jika bilangan tersebut adalah bilangan genap? Bilangan genap berarti 2, 4, 6, 8. Berarti 3 kali 3. 4 kali 4 kali 6. Bukan gitu ya, anjir. Gimana ya? 2, 4, 6, 8. Ini permutasi, Kak? Atau Iya. apa? Kuncinya kan tanpa menggunakan angka yang sama. Tanpa menggunakan angka yang sama. Tanpa ada, oh iya. Berarti permutasi biasa ya? Nah, berapa banyak kita perlu mencari R-nya. Kira-kira R-nya berapa? R-nya yang mana tuh? R-nya 4. Iya, R-nya 4. Dari angka itu 4 kan, Kak? Berarti permutasi 7 dari 4 kan? Permutasi 4 dari 7, sorry. Kembali. Yuk, Gimana? silakan dicari. Permutasi 4 dari 7 kan? 7, 4, bentar. Kan R-nya 4, N-nya 7. Berarti 840. Kok 840? 1, 2, 3. 840, Kak. Saya dapat. Salah ya? Yakin. Gimana ya? Berarti kan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kan? Iya. 840. Kan tadi udah 840. Kadang kita akan dibentuk bilangan dengan 4 angka tanpa menggunakan angka yang sama. Bilangan genap. Yang genap itu kan berarti 4 ya. 2, 4, 6, 8. Berarti 4 ada depan. Selanjutnya ada 7,
kali kali 5. Sama aja. Kali 7 28. 28 kali 30 berapa? 28 tambah 56 tambah 28. 64 80 ya? 84. Iya, 840. Kayaknya kalau kombinasi nggak mungkin juga ya. Karena 4 dari 7 jadinya nanti 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial 4 faktorial. 140 nggak ada juga, nggak ada jawabannya berarti. Ya, anjay. Udah capek-capek gitu. Nggak apa-apa, namanya juga gitu. Nah ini coba nomor 5. Satu kelas akan memilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua seorang dan bendahara tanpa ada jabatan rangkap. Berapa cara susunan pengurus dapat dibentuk jika jumlah siswa? Ini permutasi unsur sama ya? Iya. Enggak. Ya. Ini kan Ya. permutasi dia kan nyari yang kayak tadi loh. Yang ini bedanya 10 orang aja. Tadi kan 8 orang calonnya. Ada berapa itu? Ketua kelas 1, 2, 3, 4. 4 ya? 4. 10 berarti permutasi 4 dari 10 kan? Iya. 4 dari 10. Gitu aja. Gitu aja ya. 10 kali 9 kali 8 kali 5 kali 5. 21.600. Hah? 21.600. Permutasi loh. Konotasi itu. Bentar. Kan 4 kan? 1, Ya, 2, 3, 4. Terus dikali 4, 10 per 6 faktorial kan? Enggak, bentar. per 4. Ini rumus yang mana, Kak? Permutasi. Kombinasi. Nih, tanpa ada jambatan rangkap permutasi. Konotasi itu yang mana? Coba lihat yang kamu foto pertama kali. Apa? Yang kamu lihat yang foto pertama kali. Itu kan ada permutasi biasa kan? Ya. Nah, itu rumusnya itu permutasi biasa. Oh. 10 kurang 4. Oh iya. Ya. Oke. Jadi jawabannya kali 7. 5.040 ya. Oke. Oke ya. Ya. Oke. Permutasi biasa tuh konotasi gitu, Kak. Iya, permutasi biasa itu permutasi. Oke. Oke, terima kasih udah di kelas ini dan ya, ternyata waktu memisahkan kita. Maaf Kak telat. Gak apa-apa. Saya Jangan lupa di rating ya. jadwal. Terus saya tadi makan padahal santai tadi. Aku aja tadi aku mikir, aku juga sering ngecek-ngecekin jadwal kan. Oh ini enggak ya, oh ini enggak ya gitu. Karena takutnya kadang aku juga dari mulai jam 18.30 dan ini kebetulan Sabtu aku mulainya jam 7. Biasanya aku Sabtu mulainya jam 3. Oh, oke lah. Maaf ya Kak. Terima kasih. Oke, sampai jumpa di lagi.